Bayangkan seorang pria bersenjata busur berjongkok di balik semak-semak, menahan napas saat rusa melintas di depannya. Dengan satu tembakan, ia bisa memberi makan keluarganya. Namun bagi pria ini, perburuannya bukan sekadar berburu. Ini adalah tindakan kriminal. Jika ia tertangkap, hukumannya bisa sangat berat, mulai dari pemotongan tangan, hukuman gantung, hingga dicambuk dan dipermalukan di depan publik. Ia adalah seorang poacher, pemburu gelap yang hidup dalam bahaya di abad pertengahan. Tapi bagaimana perburuan diatur di masa itu? Mengapa seorang petani biasa bisa dihukum hanya karena menangkap seekor kelinci? Dan bagaimana para bangsawan mengontrol hutan-hutan luas yang penuh dengan kehidupan liar? Mari kita selami dunia kelam perburuan abad pertengahan, sebuah dunia di mana perbedaan antara hidup dan mati seringkali hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki hak atas tanah dan binatang di dalamnya. Selamat datang di History Herald. Perburuan, hak istimewa bangsawan. Di abad pertengahan, berburu bukan sekedar aktivitas rekreasi. Bagi kaum bangsawan, perburuan adalah simbol kekuasaan. Raja dan para lord memiliki hutan-hutan luas yang penuh dengan rusa, babi hutan, dan berbagai satwa liar lainnya. Di Inggris sejak zaman William Sang Penakluk, hukum perburuan menjadi sangat ketat. Forest Laws diberlakukan untuk melindungi wilayah berburu kerajaan. Bahkan bukan hanya berburu yang dilarang, menebang pohon, mengumpulkan kayu bakar, atau bahkan sekadar berjalan di hutan kerajaan bisa membuat seseorang dipenjara atau dihukum berat. Tanah-tanah yang sebelumnya bisa diakses oleh para petani untuk mencari makan atau berburu, kini menjadi properti eksklusif. Ini berarti jika rakyat biasa ingin makan daging, mereka harus membelinya dari pasar dengan harga mahal, atau mengambil resiko menjadi seorang poacher. Hukum semacam ini tidak hanya berlaku di Inggris. Di Perancis, Jerman, dan berbagai kerajaan Eropa lainnya, perburuan ini dikontrol oleh kelas atas. Kaum petani dan rakyat jelata harus berhati-hati, karena ketahuan berburu tanpa izin bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Poacher, pemburu gelap yang menantang hukum. Di tengah aturan yang ketat ini, muncullah para poacher, orang-orang yang nekat melanggar hukum demi bertahan hidup. Poaching bukan sekadar kejahatan biasa. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan. Biasanya para poacher berasal dari kalangan petani miskin yang tidak memiliki akses ke daging segar. Dengan keterampilan berburu yang diwariskan turun-temurun, mereka menggunakan perangkap, busur, dan tombak untuk menangkap hewan di hutan-hutan terlarang. Namun ada juga poacher yang bukan sekadar pemburu kelaparan. Beberapa dari mereka adalah veteran perang yang tahu cara bertempur dan memburu dengan efisien. Beberapa lainnya adalah mantan penjaga hutan yang berkhianat dan menggunakan pengetahuan mereka untuk menipu sistem. Beberapa metode yang sering digunakan oleh para poacher antara lain, yang pertama snaring, jerat tali atau kawat digunakan untuk menangkap hewan kecil seperti kelinci atau burung. Kedua, crossbow, senjata mematikan yang memungkinkan poacher membunuh dengan cepat dan tanpa suara. Ketiga, pitfall, digunakan untuk menangkap babi hutan atau rusa besar. Yang terakhir, poisoning. Beberapa poacher mencampur racun dalam umpan untuk membunuh binatang buruan tanpa harus mengejar mereka. Banyak poacher yang beraksi secara individu, tetapi ada juga kelompok-kelompok yang bekerja sama. Mereka berburu di malam hari, menggunakan jalan setapak rahasia, dan menjual hasil buruan mereka ke pasar gelap. Hukuman bagi poacher, dari cambukan hingga eksekusi. Hukum bagi para poacher tidak main-main. Jika tertangkap, mereka bisa menghadapi hukuman yang kejam. Yang pertama, denda besar. Beberapa orang cukup beruntung hanya dikenakan denda berat. Tetapi ini jarang terjadi kecuali jika mereka memiliki koneksi dengan bangsawan. Kedua, pemotongan tangan atau jari. Sebagai peringatan bagi yang lain, beberapa poacher kehilangan tangan atau jari mereka agar tidak bisa berburu lagi. Ketiga, cambukan dan hukuman publik. Beberapa dihukum di depan umum, dicambuk, atau dipermalukan di pasar kota. Keempat, pemenjaraan. Banyak poacher yang dipenjara dalam kondisi buruk, terkadang hingga mati kelaparan. Dan yang terakhir, hukuman mati. Jika seorang poacher berulang kali tertangkap, terutama jika ia membunuh binatang milik kerajaan,
ia bisa digantung di tiang eksekusi. Di Inggris ada sebuah istilah terkenal bagi para pocar yang ketahuan, yaitu hang, drown, and quarter. Hukuman brutal di mana tubuh seseorang digantung, dicabik-cabik, dan dipotong-potong. Namun di balik semua ini, para pocar tetap ada, sebab bagi banyak dari mereka, tidak berburu berarti kelaparan. Pocar terkenal dalam sejarah. Beberapa pocar bahkan menjadi legenda di zamannya. Salah satu kisah paling terkenal adalah Robin Hood. Meskipun lebih banyak dikenal sebagai pencuri bangsawan, banyak versi dari kisahnya menunjukkan bahwa ia juga seorang pocar yang berburu di hutan Sherwood, menantang forest laws yang ketat. Di Perancis ada juga cerita tentang pemburu hutan yang menjadi pemimpin pemberontakan petani karena hukum perburuan yang tidak adil. Beberapa pocar bahkan direkrut oleh raja dalam masa perang, karena keahlian mereka dalam bertahan hidup dan berburu sangat berguna dalam medan tempur. Akhir perburuan abad pertengahan. Seiring berjalannya waktu, hukum perburuan mulai melunak. Pada abad ke-17 dan ke-18, beberapa aturan yang ketat mulai dihapuskan, terutama karena meningkatnya populasi dan kebutuhan akan makanan. Namun praktik perburuan ilegal tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan hingga saat ini, poaching masih terjadi, baik dalam bentuk pemburuan ilegal terhadap satwa liar di Afrika maupun perdagangan hewan langka di Asia. Namun dalam kegelapan hutan abad pertengahan, para pocar bukanlah sekedar kriminal. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi satu hal yang sangat mendasar, yaitu makanan. Jadi lain kali jika kamu melihat cerita tentang Robin Hood atau mendengar kisah para pemburu gelap, ingatlah bahwa mereka bukan sekadar bandit. Mereka adalah bayangan di hutan, para petarung diam yang berusaha bertahan dalam dunia yang tidak adil. Dan di dunia abad pertengahan yang keras, terkadang hukum bukanlah tentang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang berani melanggarnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.